Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bantah Megawati, penulis ini pun ungkap sejarah Wali Songo adalah utusan khilafah Turki Utsmaniyah. Sidi Abdullah, seorang penulis, di akun Twitternya dengan menautkan sebuah berita dari Kumparan, Megawati meminta para pendukung ideologi khilafah untuk keluar dari Indonesia. Dia mengatakan, "Kamu saja yang keluar, karena kakek buyut kami jauh sebelum Indonesia ada, sudah perang, korban nyawa, harta dan keluarga untuk kemerdekaan bangsa Melayu. Kalau kamu pikir modal dengan nama bapakmu, terus seenaknya, kami pun bisa menuntut. Baca sejarah Turki yang benar, biar tahu ada apa." Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati mengusir pendukung khilafah dari Indonesia. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri berkomentar keras soal ideologi khilafah. Ketum PDIP ini yang biasa disapa Mega tegas mengusir mereka yang pro paham khilafah. Hal ini diungkapkan ketika ia menghadiri acara sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata di Jakarta pada hari Senin 9 Desember. Namun bagaimana sejarah menjawab? Ternyata Wali Songo merupakan utusan khilafah Turki Utsmaniyah untuk Nusantara. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam catatan penelitian berjudul Standar Dinar dan Dirham dalam Sejarah dan Fikih Islam, yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah mubalik Islam yang juga melakukan perdagangan dengan sistem moneter dinar dan dirham di Nusantara. Maka, saya akan menambahkan detail tentang Wali Songo pada tulisan tersebut yang diambil dari sebuah sumber orisinil yang tersimpan di Museum Istana Turki Istanbul, di mana dicatat dalam sejarah bahwa gerakan Wali Songo dibentuk oleh Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Berdasarkan dari laporan saudagar Gujarat, India, Sultan Muhammad I mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah yang isinya untuk meminta dikirimkan beberapa ulama. Maka setelah dikumpulkan, Sultan Muhammad I mengirim 9 orang yang mampu memiliki kemampuan di berbagai bidang dan juga memahami ilmu agama untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Mereka dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ahli tata negara, dan berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Hum dari Ibnu Battuta yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Wali Songo periode pertama tahun 1404 sampai 1435 Masehi terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, ahli mengatur negara. 2. Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko. 5. Maulana Malik Israel dari Turki, ahli tata negara. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, ahli pengobatan. 7. Maulana Hasanuddin dari Palestina. 8. Maulana Aliuddin dari Palestina. 9. Syekh Subakir dari Iran, ahli ruqyah. Wali Songo periode kedua tahun 1435 sampai 1463 terdiri dari 1. Sunan Ampel asal Kampa, Muang Thai Selatan. 2. Maulana Ishaq asal Samarkand, Rusia Selatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maroko. 5. Sunan Kudus asal Palestina. 6. Sunan Gunung Jati asal Palestina. 7. Maulana Hasanuddin asal Palestina. 8. Maulana Aliuddin asal Palestina, dan 9. Syekh Subakir asal Persia Iran. Wali Songo periode ketiga 1463 sampai 1466 Masehi terdiri dari 1.
Sunan Ampel asal Kampar Muangtai Selatan, 2 Sunan Giri asal Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur, 3 Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir, 4 Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maroko, 5 Sunan Kudus asal Palestina, 6 Sunan Gunung Jati asal Palestina, 7 Sunan Bonang asal Surabaya, Jawa Timur menggantikan Maulana Hasanuddin, 8 Sunan Derajat asal Surabaya menggantikan Maulana Aliuddin, 9 Sunan Kalijaga asal Tuban, Jawa Timur menggantikan Syekh Subagir. Wali Songo periode keempat 1466 sampai dengan 1513 Masehi terdiri dari 1 Sunan Ampel asal Kampar Muangtai Selatan, 2 Sunan Giri asal Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur, 3 Raden Fatah asal Majapahit menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro, 4 Fatullahan asal Cirebon menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi, 5 Sunan Kudus asal Palestina, 6 Sunan Gunung Jati asal Palestina, 7 Sunan Bonang asal Surabaya, Jawa Timur, 8 Sunan Derajat asal Surabaya, dan 9 Sunan Kalijaga asal Tuban, Jawa Timur. Wali Songo periode kelima 1513 sampai dengan 1533 Masehi terdiri dari 1 Syekh Siti Jenar asal Persia menggantikan Sunan Ampel, 2 Raden Fakih Sunan Ampel II menggantikan Sunan Giri, 3 Raden Fatah asal Majapahit, 4 Fatullahan, 5 Sunan Kudus asal Palestina, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Sunan Bonang, 8 Sunan Derajat asal Surabaya, 9 Sunan Muria asal Gunung Muria menggantikan Sunan Kalijaga. Wali Songo periode ke-6 1479 Masehi terdiri dari 1 Syekh Abdul Qahar Sunan Sedayu menggantikan Syekh Siti Jenar, 2 Raden Zainal Abidin Sunan Demak yaitu menggantikan Raden Fakih Sunan Ampel II, 3 Sultan Tenggana menggantikan Raden Fatah, 4 Fatullahan asal Cirebon, 5 Syahid Amir Hasan asal Kudus menggantikan Sunan Kudus, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Raden Hasanuddin Sunan Lamongan menggantikan kakaknya Sunan Bonang, 8 Sunan Pakuan asal Surabaya menggantikan Sunan Derajat, dan 9 Sunan Muria asal Gunung Muria. Sebelumnya sudah juga terjadi kontrak dari Raja Sriwijaya pada tahun 100 Hijriah yang bernama Sri Dafarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khilafah Bani Umayyah. Sang raja meminta dikirimi dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Sri Dafarman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Busa Islam. Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengungkapkan, pada tahun 674 sampai 675 Masehi, duta dari orang-orang Sahih Arab untuk Cina tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW, maka bisa dikatakan bahwa Islam telah merambah tanah Jawa pada awal abad perhitungan Hijriah. Jika demikian, tidak heran apabila tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar pada masa-masa berikutnya, dengan Kesultanan Giri, Demak, Pajang, Mataram, bahkan hingga Banten dan Cirebon. Peranan Wali Songo dalam perjalanan Kesultanan Islam di Jawa tak bisa dipisahkan. Jika boleh disebut, mereka lah yang menyiapkan pondasi-pondasi yang kuat, di mana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk kesultanan. Kesultanan Islam di tanah Jawa yang paling terkenal adalah Kesultanan Demak. Namun keberadaan Kesultanan Giri juga tak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam di tanah Jawa. Sebelum Demak berdiri, Raden Paku yang berjuluk Sunan Giri atau nama aslinya Maulana Ainul Yakin membangun wilayah tersendiri di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kekuasaan agama dan juga pusat pengkaderan dakwah. Dari wilayah Giri ini dihasilkan pendakwah-pendakwah yang telah dikirimkan ke kawasan Nusa Tenggara dan wilayah timur Indonesia lainnya. Giri berkembang dan menjadi pusat keagamaan di wilayah timur Jawa Barat. Buya Hamka menyebutkan, sedemikian besar pengaruh kekuatan agama dihasilkan oleh Giri, membuat Majapahit yang kala itu menguasai Jawa tak punya kuasa untuk menghapus kekuatan Giri. Dalam perjalanannya setelah melemahnya Majapahit, berdirilah Kesultanan Demak, lalu bersambung dengan Pajang kemudian jatuh ke Mataram. Meski akhirnya kekuatan Islam melemah saat kedatangan dan mengguritanya kekuasaan penjajahan Belanda,
Kesultanan dan tokoh-tokoh Islam tanah Jawa memberikan sumbangsi yang besar pada perjuangan. Ajaran Islam yang terkenal dengan ajaran dan semangat jihadnya telah menuliskan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajah di seluruh Nusantara. Jadi, siapakah yang seharusnya keluar dari Indonesia? Megawati atau mereka yang paham tentang khilafah?